Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, perayaan Jumat Agung merupakan salah satu perayaan yang kita rayakan di dalam Tri Hari Suci. Jumat Agung adalah perayaan di mana kita mengenangkan kembali kisah penderitaan dan kesengsaraan Yesus. Umat beriman berkumpul untuk mengenang kembali kisah sengsara Yesus, entah itu di dalam ibadat jalan salib atau di dalam ibadat sore yang kita rayakan dengan meriah. Jika hari Jumat Agung adalah suatu peringatan, perayaan yang memperingati kesengsaraan Yesus, maka pertanyaan saya, di manakah letak keagungannya? Apakah di dalam penderitaan Yesus yang kita rayakan, kesengsaraannya yang kita peringati, ada keagungan di sana? Saudara-saudari, di dalam perayaan Jumat Agung ini saya ingin mengundang Anda untuk melihat lebih dalam, untuk mencari, untuk menguak keagungan yang kita rayakan. Saudara-saudari, umat atau manusia pada zaman sekarang ini berlomba-lomba mencari keagungan. Mereka ingin menjadi yang nomor satu, entah itu di dalam bidang politik, atau ekonomi, atau ikut pengetahuan, dan lain sebagainya. Mereka ingin menjadi yang nomor satu agar mereka bisa diagungkan, menjadi besar, menjadi agung, karena mereka memiliki itu semua. Dan lebih-lebih juga saudaraku terkasih, pada zaman sekarang ini banyak orang mencari keagungan melalui harta dan tahta. Mereka berlomba-lomba untuk menjadi kaya. Mereka berlomba-lomba untuk mencari kedudukan yang tinggi agar mereka boleh menjadi agung. Tahta dan harta, apapun caranya, mereka tidak peduli. Yang penting mereka bisa diagungkan, dimuliakan, nama besar diperoleh dengan harta dan tahta. Tapi bagaimana dengan Yesus Tuhan kita? Pada hari Jumat Agung ini sungguh-sungguh mengundang kita untuk mencari keagungan melalui jalan yang lain. Kita mencoba melihat penderitaan Yesus, kesengsaraan Yesus di dalam keagungannya. Seperti yang tadi saya pertanyakan, di mana letak keagungannya? Saudara-saudari yang terkasih, di dalam Filipi bab 3 ayat 8 dikatakan, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Saudara-saudari, bagi orang yang mencari keagungan dengan tahta dan harta dunia, salib adalah kebodohan. Tetapi saudaraku terkasih, bagi orang yang percaya, salib adalah kekuatan. Karena di dalam kerendahan hati seperti Yesus, kita akan dimampukan untuk menghadapi salib-salib kehidupan kita. Saudara-saudari yang terkasih, di dalam Filipi bab 3 ayat 8 dikatakan, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Kematian Yesus di kayu salib adalah tanda kerendahan hatinya. Dan disitulah ia diagungkan oleh Allah. Namun saudaraku terkasih, bagi orang yang mencari keagungan melalui harta dan tahta duniawi, salib adalah kebodohan. Sebagaimana itu diungkapkan di dalam 1 Korintus bab 1 ayat 18. Salib adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, salib adalah kekuatan Allah. Salib adalah kekuatan Allah, saudara terkasih. Maka mari kita mencoba di dalam kehidupan ini mencari keagungan bukan melalui harta dan tahta, tetapi dari Tuhan sendiri. Melalui penderitaan, melalui kesengsaraan yang kita terima dengan kerendahan hati, bukan dengan ngomong, bukan dengan
menghujat Allah seperti seorang penyamun yang disalibkan bersama dengan Yesus. Dia menghujat Allah karena penderitaan yang ia alami. Dan saudara-saudaraku terkasih, bila kita melihat di dalam Filipi bab 3 ayat 18 dikatakan di sana, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka adalah kebinasaan. Bagi mereka yang mencari tahta dan harta dunia ini untuk mencari keagungan, maka salib adalah musuh mereka. Dan saudaraku terkasih, akhir dari mereka adalah kebinasaan. Maka mari kita mencoba untuk melihat salib bukan hanya sekedar suatu kebodohan, tetapi suatu kekuatan yang membuat kita semakin beroleh keagungan di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, bila Yesus disalibkan, dimahkotai duri, bukan hanya menunjukkan kerendahan hatinya, tetapi pertama-tama adalah ketaatannya kepada Bapa. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus memperoleh keagungan yang berasal dari Bapa melalui salib dan penderitaannya, juga karena di dalam penderitaan, di dalam sengsara Yesus menunjukkan ketaatannya kepada Bapa. Dia begitu taat kepada Bapanya, dan ketaatan inilah saudaraku terkasih yang membuat dia agung di mata Bapa. Dikatakan saudaraku terkasih di dalam Ibrani bab 5 ayat 8, sekalipun anak, ia belajar menjadi taat. Ini nyata dari apa yang telah dideritanya. Bahkan saudaraku terkasih, Yesus sendiri mengatakan ketika dia menderita, bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Yohanes bab 8 ayat 11. Yesus harus meminum cawan penderitaan yang harus ia minum, karena itulah kehendak Bapanya. Itulah ketaatan Yesus. Dan saudara-saudaraku terkasih, ketaatan Yesus adalah suatu keagungan di mata Tuhan sendiri. Saudara-saudari, hari Jumat Agung merupakan suatu kesempatan bagi kita untuk merenungkan kembali, untuk melihat kembali kehidupan kita. Kita semua ingin menjadi agung. Kita ingin menjadi terkenal. Maka kalau kita ingin menjadi agung, mari kita mencari keagungan bukan yang berasal dari manusia. Karena keagungan yang berasal dari manusia, berasal dari dunia ini, akan berhenti ketika Tuhan memanggil kita. Tetapi keagungan yang berasal dari Allah akan tetap selama-lamanya. Dan kita melihat, saudaraku terkasih, keagungan Yesus bukan terletak pada harta dan tahta, tetapi keagungan Kristus terletak di dalam penderitaannya. Karena di dalam penderitaannya, di dalam salibnya, dia mengungkapkan kerendahan hatinya, dan dia juga mengungkapkan ketaatannya kepada Bapa. Maka mari kita mencoba mencari keagungan yang berasal dari Bapa sendiri. Kita mengejar keagungan bukan dengan mengumpulkan harta dan tahta, tetapi kita menjadi agung dengan semakin rendah hati di hadapan Tuhan, di hadapan sesama, dan juga semakin taat kepada Bapa sendiri. Kalau kita cenderung untuk mengumpulkan harta, tahta, maka yang kita andalkan adalah keinginan diri kita sendiri. Kita ingin memenuhi keinginan-keinginan yang ada dalam diri kita sendiri. Tetapi kalau kita merendahkan diri kita di hadapan Bapa, taat kepada Bapa, maka saudaraku terkasih, keinginan Allah lah yang mau kita ikuti. Saudara, mari kita mencoba untuk memaknai hari Jumat Agung ini dengan mencoba untuk melihat kesengsaraan Yesus, salib Yesus sebagai tanda kerendahan hati, sebagai tanda ketaatannya pada Bapa. Karena di dalam ketaatan dan kerendahan hatinya, dia dimuliakan oleh Tuhan. Sebagaimana juga dikatakan dalam Filipi bab 3 ayat 19. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Dan saudaraku terkasih, tergenapilah apa yang dikatakan oleh Yesaya di dalam kitabnya. Sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Yesaya bab 52 ayat 13. Bahkan ketika Yesus
meninggal. Dari mulut kepala pasukan dikatakan, sungguh orang ini adalah anak Allah. Yesus dimuliakan oleh manusia, tetapi juga terlebih dimuliakan oleh Tuhan. Saudara, kalau kita mau menjadi agung, jadilah agung di mata Tuhan dengan hidup semakin rendah hati dan taat kepada Tuhan. Yesus Tuhan sudah memberikan teladan. Penderitaan dan salib yang ia alami adalah tanda keagungan. Disitulah saudaraku terkasih, Jumat Agung, di mana kita merayakan penderitaan dan kesengsaraan Yesus, kita melihat keagungan Tuhan Yesus. Dia agung di mata Tuhan. Maka melalui perayaan Jumat Agung ini, biarlah kita juga semakin agung di depan mata Tuhan, melalui hidup secara lebih rendah hati dan taat kepada Tuhan. Jadilah agung di mata Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.